dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sekarang kita udah episode 23, hari ke-23 bareng Asmaul Husna. Nah, oke. Sekarang kita langsung naik ayat 257. Kemarin kita bahas 258. Ya. Ini semakin kita naik ke atas, nanti semakin ketemu nih tentang Allah tuh kayak bagaimana gitu. Ya. Kita udah belajar Al-Aziz, Al-Hakim, nemenin Al-Wasi, Al-Alim, belajar Al-Qadir, kemudian belajar tentang Allah ya, menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Dan sebenarnya kan pada saat menerbitkan dan menenggelamkan matahari, sebenarnya kan matahari nggak pernah terbit dan tenggelam. Yang berputar kan sebenarnya kan putaran itu. Wong kalau di sini terbit di Amerika tenggelam kok. Di sini tenggelam di Amerika terbit. Nah matahari kan sebenarnya di situ-situ aja. Tapi posisi kita yang bergeser kah? Atau matahari yang bergeser kah? Dan itu ilmu udah menjawab itu semua. Tapi kan kesaktian Allah sampai kayak gitu. Terus kita berangkat ke ayat 257. Ini kesukaan Papa ini. Ya. Ayo kita ikutin ya. Ikutin Papa. Setiap ayat. Ayo. Setiap ayat Yang diawali bahkan langsung oleh lafzul jalalahnya oleh lafzul jalal yakni Allah, maka ayat itu sangat istimewa. Coba lihat pemirsa ayat 257 depannya apa? Allah. Apalagi ayat yang depannya Allah? Ayat kursi. Apalagi? Banyak. Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Banyak tuh, ada berapa tempat itu. 257 juga diawali dengan lafzul jalalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Digedein kum suaranya. Umi volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون. Allah ya waliyu. Allah ini waliyu. Terjemahan bahasa Indonesianya di sini cuman pelindung. Ya. Tapi sesungguhnya terjemahannya ini luas kali lebar. Wali itu artinya juga pemimpin. Jadi Allah leader for the all believers. Allah itu pemimpin buat yang percaya. Maka ketika Allah ini memiliki 99 nama, lalu kita menempatkan Allah sebagai walinya kita, ya kita ikut kan, skema itu kita ikut. Ada orang bilang begini, bagaimana ketika menerjemahkan misalkan Allah ini ad-daru, maha memberikan kemadharatan. Jadi kita mesti memberi kemadharatan dong gitu. Oh, terjemahnya nggak begitu. Ya terjemahnya adalah jangan sampai kita membawa kemadharatan. Karena yang boleh membawa kemadharatan hanya Allah. Tadi dulu nih, ini teman-teman biasanya distract. Papa sendiri waktu belajar distract.
kok Allah maha menghancurkan ya gitu ya. Kok Allah maha memberi madorot ya. Buat apa gitu. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggris kan kira-kira Allah the destroyer gitu loh. Perusak misalkan tuh. Bringing the difficulties tuh. Allah pembawa pada kesulitan itu. Ternyata setelah Papa belajar sama salah satunya Syekh Ratib An-Nabulsi, terus kemudian Syekh Mutalawi Sya'rawi, beliau mengatakan seperti ini. Kemampuan itu jika dimiliki oleh manusia dan dia tidak memiliki sifat yang lain seperti Ar-Rahman, maka gak bakal ketebak tuh, gak keruan aja judulnya. Seperti Allah alimun bidzatis sudur. Allah alimun bidzatis sudur. Alimun, maha tahu atas segala detil yang ada di hati seseorang. Itu kalau kita yang punya kemampuan itu, seperti Papa udah bicara kemarin-kemarin, hancur dunia ini kan. Nggak ada yang berteman, nggak ada yang berkeluarga, nggak ada yang bersahabat. Tapi karena Allah yang punya kemampuan itu, dan Allah juga adalah As-Sattar, Allah maha menutupi aib, maka kemampuan itu menjadi stabil gitu loh, nggak bakal jadi kezoliman. Jadi kemampuan Allah itu merusak, kemampuan Allah itu menyengsarakan, kemampuan Allah bahwa Allah itu bisa menghancurkan, itu stabil, nggak akan dipakai sewenang-wenang karena dia punya sifat yang lain. Al-adlu misalnya, memang dia ad-darru, tapi dia al-adlu, nggak bakalan begini loh. Tiba-tiba ada orang jalan, ditonjok, bong gitu. Terus kita nanya, kenapa mau nonjok saya? Ya gue lagi demen aja nonjok lo gitu. Gak mungkin itu loh. Nah, tapi kita sebagai hambanya juga gak boleh memakai itu. Karena kita gak punya yang lain. Gak punya sifat-sifat yang lain. Kalau enggak Allah berikan. Lanjut, silakan. Ya, nah kalau diperhatikan Kak Komi, Awirda, manusia itu ditetesin tuh sama Allah. Kemampuan destruktif dan kemampuan konstruktif. Kemampuan menghancurkan dan kemampuan membangun. Manusia juga dikasih sama Allah kemampuan mengasihi, tapi kemampuan membenci. Oke? Kemampuan memeluk atau kemampuan menjatuhkan. Kemampuan memuliakan dan kemampuan menghinakan. Tetap dikasih, ditetesin sama Allah. Kalau perhatiin dah, kalau kita perhatiin nih karena kita berasal dari Dia, kita mirip-mirip sama Dia sebenarnya. Itu. Ada kemiripan-kemiripan. Orang kita berasal dari Allah. Ketika Allah bilang, aku ini misalkan Al-Hamid, maha terpuji. Kan banyak manusia juga yang memang terpuji kan. Dipuji oleh orang, dipuji oleh ibunya, dipuji oleh ayahnya, dipuji oleh kakaknya, dipuji oleh kantornya, dipuji oleh lingkungannya. Nah, kenapa manusia bisa ada yang terpuji? Karena dia ketetesan tuh. Hamidnya Allah. Allahumma sholli wa ala ali. Ada Al-Karim. Allah kan Al-Karim. Allah maha mulia. Ketetesan kemudian kemuliaan Allah. Manusia jadi mulia. Allahu waliyul ladzina amanu. Syaratnya kemudian kita ya bisa punya pelindung Allah, bisa punya penolong itu adalah Allah, nggak tanggung-tanggung nih, yang nolong, yang ngelindungin, yang ngebantu adalah Allah. Syaratnya sederhana, amanu, beriman. Dan berimannya ini kita lihat past tense bos, fi'il madhi. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi bukan begini loh. Engkau tolongin aku ya Allah, kalau nanti aku udah ketolong aku bakal sholat. Enggak begitu, kata Allah sholat aja dulu. Saya mau sedekah lah ya Allah kalau nanti ekonomi membaik. Kata Allah salah. Justru kalau ekonomi mau membaik sedekah dulu. Di sininya amanu dulu. Saya bakal sedekah ya Allah kalau nanti motor saya laku. Enggak laku kata Allah. Aku enggak denger yang begitu. Kalau mau didengar sama Allah gimana? Sebelum laku sedekah. Kalau ngacu ayat ini loh ya. Tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Dan Allah juga punya sifat sabur syakur. Ya, sabur dan syakur. Maha menunggu dan maha berterima kasih. Ya.
Karena itu kemudian Allah biasanya tetap ngasih. Tapi ngasih bukan karena perkataannya, ngasih karena ingin menunjukkan bahwa dia memang Maha Penyayang. Manusialah yang kemudian ketika sudah sampai di sini lupa omongannya. Motor udah laku, nggak sedekah-sedekah. Sampai duitnya habis tuh nggak sedekah. Baru ketika diingetin, astagfirullah gue lupa gitu. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ya, yang akan mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Sebaliknya orang-orang yang kafir, yang kufur, yang menolak, yang ingkar, yang nggak mau, yang enggan, termasuk nggak percaya dengan janji-janji Allah, ya, termasuk nantinya juga tentang sedekah dan lain sebagainya, maka kata Allah, aku berlepas diri dari mereka semua. Lalu kekasih mereka, penolong mereka, pelindung mereka adalah tauhid. Dan itu palsu. Kalau itu yang terjadi, Allah nggak ada, maka terjadinya the opposite thing. Bilaks, kebalikannya. Apa? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Terjadinya malah akhirnya bukannya tambah terang, tambah gelap. Contoh, orang kemudian punya rumah, sederhana rumahnya, tapi ada gitu loh. Oke. Batu bata, belum diaci, belum disemen, apalagi ditembok, apalagi rapi, belum. Tapi ada, cukuplah melindungi dia. TV juga ada, cuman yang nggak ada karaokeannya, nggak ada internetnya, nggak ada film-film apalah gitu namanya, susah gitu. Tiba-tiba masuk nih Hawa masuk gitu. Kamu bisa nih kayak begini, kamu bisa nih kayak begitu. Yang itu datangnya dari sebelah togut. Bukan dari Allah. Kalau dari Allah kan sholat malam, sholat duha, sedekah, berbuat baik, berderma, sayang sama orang tua, ngaji, sholawat, zikir gitu-gitu kan. Bantu orang, lempeng, jujur, tahan, sabar, tenang gitu loh. Tapi yang sini ini apa? Nyolong, korupsi, curi tuh punya orang, bla 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 gitu loh. Nah kalau dia ngikutin yang ini, nanti jadi juga. Tapi kebanyakan orang nggak sabar ngikutin yang belah sini. Dan terjadi. Apa terjadinya? Ya rumahnya mewah gitu loh. Tapi begitu rumahnya jadi, dijemput polisi. Nah, itu dia. Kenapa? Karena togut gitu. Bukan Allah. Akumi sebagai anak remaja, Kawida sebagai anak remaja. Ya. Jangan sampai tuh digiring oleh pikiran-pikiran, hawa, perasaan, hati yang nuansanya bukan Allah. Gue bisa naik nih kalau gue nginjak dia nih. Jangan, itu bukan Allah. Bawaannya pengen marah, kalau pengen marah bukan Allah. Pokoknya kalau ketika itu terjadi, langsung kita geser. Kita langsung komitmen dalam hati kita, pikiran kita, dan dalam prinsip hidup kita. Allahu waliyyi. Allah lah waliku. Energi kurma beri energi ekstra buat puasa. Alhamdulillah. Jadi kalau Kakumi merasa gelap juga, Kawida merasa gelap juga, ini bakal nembus SMA favorit nggak ya gitu? Bakal bisa kuliah di kampus-kampus favorit nggak ya? Atau anak-anak muda di belahan bumi Indonesia dan bumi manapun, gue bisa kerja nggak ya? Gue bisa usaha nggak ya? Terus gelap gitu loh. Gampang caranya, cari Allah aja udah. Ntar udah terang. Coba kamu ikutin, cari Allah aja. Cari Allah aja. Ntar udah terang. Ntar juga terang. Ikutin Allah aja. Ikutin Allah aja. Ntar udah terang. Ntar juga terang. Nah, kira-kira kalau azan berkumandang, terus kita nggak nyari Allah, terang nggak? Nggak terang. Azan nih berkumandang, kita nggak ngikutin Allah, nggak nyari sumber suara gitu, terang nggak? Ya, kan omong kosong. Kalau ada anak muda pengen dapat modal, anak muda pengen kerjaannya bagus, anak muda pengen karirnya top, tapi dia nggak ngikutin Allah, kan omong kosong gitu. Terus yang diikuti kesebalikannya, malas, enggan, menjauh, malah ada yang nantangin Allah kan, dosa-dosa gua men, gitu. Nah, bagaimana dosa-dosa gua sih? Urusan gua bukan urusan lo. Iya sih. Iya sih, nggak tega ngomongnya. Ya kita doain dah. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah gitu.
Ya. Nah, ketika seorang anak muda yang pengen begini, pengen begitu, tapi nggak ngikutin Allah, maka anak muda itu lagi ngikutin siapa? Kan begitu. Ketika dia tidak mengikuti Allah, udah pasti ngikutin togut. Apa terjemahan paling gampang togut? Selain Allah udah begitu aja udah. Gitu loh. Jadi ke manusia juga disebutnya togut juga. Togut, ya. Tapi kalau Manusia itu berwujud jadi togut gitu. Wujudnya manusia. Tapi kalau misalkan dengan dalil ikhtiar gitu. Misalkan nih aku punya, katakanlah aku punya utang gitu. Mestinya kan kita langsung Allah waliyu kan, mintanya sama Allah. Tapi aku tuh kepikirannya tuh papa gitu. Jadi papa waliyu. Enggak, bisa aja. Itu kan sesuatu relationship yang dihalalkan oleh Allah. Ya, kita nemuin fulan, nemuin fulana, kita juga dagang kan. Tapi kan esensinya adalah kita izin sama Allah. Kita lapar pada Allah. Kita tidak mendoakan Allah. Makanya papa suka ajarin kan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kakak nih mau datang ke papa, boleh aja. Namanya anak papa. Tapi sebelum datang kakak sholat dulu. Kakak ngaji dulu. Kakak doa-doa dulu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak bakal sama dengan manusia. Tapi ini cara nyontoin yang gampang di anulah. Ada guru di kelas. Ya, kamu di kelas. Lagi pelajarannya dia. Main enak aja nyelonong keluar gitu loh. Masa iya kalau ngomong nggak diizinin? Kan diizinin. Karena Allah juga Rauf. Ya. Ya, Allah Ar-Rauf. Apa tuh Ar-Rauf? Maha baik kok. Nggak bakalan Allah bilang, izin, ntar belum selesai. Pelajarannya nggak begitu. Hah? Nah sekarang kalau kita bicara Allah, kelasnya itu bumi ini. Mau kemana keluarnya kan begitu. Hah? Dan enak kok. Enaknya begini loh. Ini ada tanah dijual, ada rumah dijual. Kalau kita datang sendirian, Allah nggak nemenin. Tapi kalau kita ambil wudhu dulu, saya gitu pemirsa. Makanya kalau pas lagi bener, lempeng tuh urusannya. Tapi kalau lagi nggak bener, urusannya berantakan. Contoh, Assalamualaikum Ustadz, gitu. Waalaikumsalam. Ustadz beli tanah kita lah, gitu. Ini kalau lagi bener nih, protapnya bener, SOP-nya bener, itu tanah kebayar. Di mana, Po? Belakang rumah kita, belakang masjid. Berapa meter? Cuma 100, Pak Ustadz. Ini hari apa ini? Hari anu. Ya udah, minggu depan datang lagi ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya ntar dulu saya mau nanya sama Allah dulu. Ya lah Pak Ustadz pakai nanya-nanya sama Allah. Bayar aja Pak, gitu. Ya ntar lah nanya sama Allah dulu, gitu. Ya dah, nggak di DP-in dulu nih Pak Ustadz. Udah ntar nanya sama Allah dulu. Kita nggak perlu ngasih tahu sama orang ini kalau kita nggak punya duit. Kita nggak perlu ngasih tahu sama orang ini kalau kita nggak ada duit. Nggak perlu. Dia nggak layak tahu kesusahan kita. Nggak layak dia tahu kesulitan kita. Nggak layak dia tahu ketidakmampuan kita. Nggak layak. Apalagi ketika dia ngomong, itu udah atas perintah Allah. Allah yang nyuruh dia datang. Berarti kan Allah percaya kita mampu. Tiba-tiba kita membatalkan. Duit dari mana lo? Gitu. Enggak, jangan begitu ngomongnya. Nah, begitu orang itu pulang, papa sholat. Ya Allah, tadi ada yang nawarin tanah nih, 100 meter. Katanya 600.000. Dia datang karena engkau yang nyuruh datang loh. Saya mah tinggal nerima doang. Berarti bisa nih. Nah, nanti kejadiannya macam-macam tuh. Macam-macam kejadiannya. Ya. Allahu Akbar dah. Ya. Kita terusin lagi. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sampai ketemu pemirsa di episode berikutnya. Ada orang-orang yang selalu bicara, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Contoh misalkan, kalau bukan karena gue tuh dia, nggak bisa itu. Bahwa sedekah itu nggak boleh ada manna dan nggak boleh ada azza. Nggak boleh nyakitin dan nggak boleh ngungkit-ngungkit. Lo tuh ya, gue udah bantu juga gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pembahasan al-asmaul husna, aku mampu memberi balasan. Jadi ngapain kamu berharap balasan orang? Metro TV, knowledge to elevate.